Kan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum seminar daring, sharing hari ini dengan tema berseni rupa di dunia maya secara daring, menuju era tatanan normal baru dengan narasumber Dr. Iwayan Kun Atmana, MSN dimulai. Mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Dr. Liliana Mulyastuti, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Pak Rizky. Suara saya cukup terdengar, Pak Rizky? Terdengar Ibu, jelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih Pak Rizky, Pak Ivan, serta Pak Samsi sebagai Wadik 3 dan tim panitia yang sudah menyiapkan acara pada pagi ini. Apresiasi untuk Pak Wayan, terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami dari Fakultas Bahasa dan Seni, serta tentu saja selamat datang para dosen dari berbagai perguruan tinggi pagi ini, baik yang dari UNJ, kemudian teman-teman dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pagi ini kita akan mendengarkan pencerahan dari Pak Wayan. Temanya sangat menarik, berseni rupa di dunia maya. Kita tahu saat ini sedang pandemi dan semuanya beralih dari tatap muka menjadi virtual. Kita migrasi semuanya. Tentu ini menjadi tema yang relevan karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan melakukan kegiatan secara virtual, terutama dalam pembelajaran dan berkreasi. Mudah-mudahan ini bukan silaturahmi yang pertama ya Pak Wayan. Kami berharap Pak Wayan berkenan untuk memenuhi undangan kami berikutnya. Tentu saja kami di UNJ terus belajar. Pada sesi yang keempat ini, 4 ya Pak Ivan kalau tidak salah, karena kami punya 6 sesi Pak Wayan, jadi ini sudah sesi daring yang keempat, karena kami dari Fakultas Bahasa dan Seni punya program bahasa maupun program seni. Jadi yang sebelumnya adalah bahasa, sastra, kali ini seni rupa, dan akan ada lagi seni musik dan seni tari. Itu menjadi pamungkas untuk kegiatan sharing 6 seri dari Fakultas Bahasa dan Seni. Tentu kami juga mengundang Bapak dan Ibu di sharing yang ke-5 dan ke-6 sampai pada akhir Juli kami menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Dengan membaca Bismillah, saya membuka acara sharing untuk berseni rupa di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Liliana atas sambutannya. Sebelum seminar daring ini, izinkan saya untuk membaca berita acara hari ini. Yang pertama adalah perkenalan narasumber dengan membacakan kurikulum vitae. Yang kedua ada tayangan. Yang ketiga ada presentasi dari narasumber. Yang keempat ada tayangan kembali. Dan kelima diskusi. Untuk seminar daring ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam dari pukul 9 pagi hingga 11.30 waktu Indonesia Barat atau 12.30 waktu Indonesia Tengah. Saya memohon untuk seluruh peserta mematikan tombol suara atau mute agar seminar daring hari ini berjalan dengan baik. Dan jika ada pertanyaan silahkan menuliskan pada kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal institusi. Pada sesi diskusi nanti baru diperkenankan untuk menekan tombol suara tersebut kembali. Baiklah, tanpa membuang waktu, kembali saya Rizky Taufik Rahman selaku moderator akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Dr. Iwayan Kun Atmana lahir di Bangli pada tanggal 4 April 1976 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut. Beliau lulus cum laude Magister Seni dari Pasca Sarjana ISI Yogyakarta pada tahun 2008, kemudian meraih gelar doktor bidang kajian seni rupa dari program Pasca Sarjana ISI Yogyakarta tahun 2015. Selanjutnya meraih guru besar bidang sejarah seni rupa pada tanggal 1 Agustus 2019. Sehari-hari beliau tercatat sebagai pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain dan Pasca Sarjana ISI Denpasar sejak tahun 2003. Selain itu, sejak 10 April 2019 hingga saat ini, beliau memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Beberapa penghargaan yang pernah beliau raih adalah sebagai berikut. Dr. Kun, biasa beliau dipanggil, mengikuti program beasiswa Visiting Artist pada tahun 2013 dan meraih penghargaan Visiting Scholar Award dari Gwen Frostic School of Art, Western Michigan University, Amerika Serikat. Beliau juga melakukan riset data seni lukis Bali tahun 1930-an di beberapa kota di Belanda, seperti Leiden, Haarlem, dan Amsterdam pada tahun 2015. Beliau pernah memenangkan kompetisi nasional skema penelitian penciptaan dan penyajian seni dari Kemenristek Dikti Republik Indonesia pada tahun 2017, memenangkan hibah penelitian disertasi doktor dari Kementerian Pendidikan Nasional 2014, dan pada tahun 2016 beliau tercatat sebagai dosen berprestasi 1 isi Denpasar. Kemudian meraih Widya Pataka Award dari Gubernur Bali pada tahun 2007, beberapa penghargaan kompetisi seni lukis seperti nomine Jakarta Art Award tahun 2011 dan nomine UOB Painting of the Year tahun 2014 dan 2016. Kegiatan lain beliau dari Dr. Kun aktif menulis artikel seni dan kebudayaan untuk berbagai media nasional seperti Kompas, Majalah Tempo, Media Indonesia, Suara Merdeka, Jawa Pos, Radar Bali, dan Bali Pos. Sejak tahun 2016 dipilih sebagai editor jurnal seni budaya Mudra di ISI Denpasar, dan sejak Oktober 2017 ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Pendidikan ISI Denpasar. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai kurator pada pameran-pameran seni rupa di berbagai galeri, seperti Galeri Nasional, Art One, Tony Raka Art Gallery, Gajah Art Gallery di Singapura, Sudakara Art Space, Siang Art Gallery, Kendra Art Space, dan lain-lain. Beberapa buku pernah ditulisnya, seperti Nala Rupa Perupa tahun 2007, Gigih Wiono Diva Sri Migrasi bersama M. Dwi Marianto tahun 2008, dan Pita Prada The Golden Creativity bersama Agus Dermawan dan Zhang Kuto tahun 2009. Demikian kurikulum vitae narasumber sharing kita hari ini. Sebelum sesi presentasi, izinkan saya menayangkan sebuah video pembuka yang sesuai dengan tema seminar daring kita hari ini. Saya harus segera pergi ke harus bergeraan buat bikin masukin ini. Tadi absen lagi.
Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat, syukurlah. Oke, Bu. Bawa catatan, nanti kalau yang mau perlu diingat, dicatat-catat. Iya, Bu. Wakana. Tony. Oh, Bu. Oh, baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Baik, itu adalah tayangan yang menjadi jembatan dari presentasi hari ini kepada Bapak Dr. Wayan Kun Adjana. Kami persilahkan untuk memulai sesi presentasi hari ini. Silakan Bapak. Selamat pagi, terima kasih Mas Rizky sudah memandu acara ini dengan baik. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Ibu Liliana, bersama seluruh wakil dekan, dan juga teman-teman pengajar di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang juga saya hormati dan banggakan, dan seluruh peserta seminar daring pagi ini. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pagi ini tentu menjadi momen yang baik dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa ambil bagian pada seminar daring yang sudah digagas dengan baik oleh Fakultas Bahasa dan Seni UNJ ini. Jadi kami merasa ada kesempatan untuk mengisahkan dan juga bercerita pengalaman bagaimana kami di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menjaga elan kreatif seniman dan pekerja seni di Bali di masa pandemi ini. Jadi kita tahu begitu pandemi ini ditemukan mewabah dan menginfeksi warga kita di awal Maret 2020 ini, nyaris sudah 4 bulan lebih kita tidak bisa bertemu dalam tatap muka, berinteraksi secara langsung, dan sekali lagi untuk kemudian kita bisa mewartakan kreasi seni kita dalam ruang-ruang di mana kita bisa bertemu secara langsung itu. Nah, kondisi itu tentu memunculkan inisiatif di kalangan para pekerja seni di seluruh Indonesia saya kira, dan juga untuk lokal kami Bali. Jadi sudah muncul tayangan-tayangan dalam bentuk video pendek di media sosial maupun di kanal-kanal. Jadi itu memancing dan kemudian memberi inspirasi kepada kami di tingkat pemerintah yang menangani urusan kebudayaan untuk mengelola inisiatif positif ini untuk kami wadahi dan fasilitasi. Nah, kemudian ketemulah dalam berbagai redesign anggaran dan seterusnya. Nah, kami memformulasinya menjadi kegiatan peragaan dan pementasan seni melalui media virtual. Nah, Mas Rizky bisa di-share paparan saya? Ya, siap Pak. Nih. Jadi situasi sekali lagi situasi pandemi yang tidak memungkinkan, lanjut aja Mas. Nah, yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka dan seterusnya.
Tetapi di lain sisi kita juga harus menegakkan apa yang sudah menjadi acuan rencana strategis Kementerian Kemendikbud 2020-2025. Jadi dunia pendidikan, termasuk dunia pendidikan tinggi di Indonesia, dan juga kami, organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan, harus menjalankan ini. Nah, kalau kita melihat atau membaca kembali Renstra Kemendikbud, ada beberapa poin yang kemudian ingin dicapai, yaitu berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa. Jadi melalui penguatan budaya bahasa, dan juga kemudian muaranya pada pembentukan karakter. Nah, jadi ada setidaknya 5 hal yang dicantumkan dalam Renstra untuk penguatan karakter, yaitu bagaimana nilai tradisi, budaya, dan sejarah bangsa ini menjadi aspek utama untuk kemudian kita membangun karakter itu sendiri. Nah, terus kemudian peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan semakin kuat. Terus cagar budaya terkelola dengan baik. Cagar budaya itu termasuk di dalamnya ada objek, ada situs, ada bangunan, ada kawasan, dan seterusnya. Terus kemudian diplomasi budaya dan perbukuan. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam situasi pandemi, jadi di dalam batin kita, di dalam jiwa kita sebagai sebagai insan yang berada di dalam upaya untuk membangun karakter bangsa. Kita ada di garda depan untuk penguatan bagaimana nilai tradisi, budaya, sejarah, dan juga bahasa dikembangkan di dalam ekspresi-ekspresi yang baru tentu saja, yang bisa dikelola melalui berbagai wahana digital maupun wahana teknologi informasi dalam jaringan atau daring. Nah, kemudian lanjut, Mas. Nah, ini dibaca, kita membaca referensi. Jadi di zaman pencerahan abad 17 oleh Immanuel Kant memunculkan rumusan pada kritik atas rasio murni, yaitu tentang bagaimana alam semesta itu sesungguhnya disusun oleh kausalitas yang solid. Jadi kausalitas yang ketat itu dirumuskan Kant ketika pada masa itu teori gravitasi ditemukan oleh Newton. Sesungguhnya di masa apapun alam semesta itu hadir melalui keseluruhan hukum kausalitas yang ketat. Terus kemudian pada kritik atas rasio praktis. Jadi Kant juga memahami bahwa manusia pada dasarnya memiliki kegandrungan untuk hidup bebas. Kegandrungan yang menjadi ciri khas dari manusia itu sendiri. Nah, tentu oleh dua posisi ini, jadi sebelum kemudian ada rumusan hukum etika atau bagaimana kita berperilaku, sesungguhnya ada tegangan antara alam semesta yang memiliki hukum kausalitas dengan manusia yang memiliki kegandrungan untuk bebas. Nah, di tengah-tengah inilah bagaimana konstruksi hukum etik, bagaimana kreativitas itu dibangun oleh manusia untuk menjembatani alam yang kausal, yang tersusun oleh hukum sebab akibat yang ketat itu dengan kegandrungan manusia untuk bebas di lain sisi. Nah, kami menawarkan seni virtual sebagai jawaban di tengah pandemi ini. Karena pandemi memiliki efek infeksi yang luar biasa, pandemi COVID-19 ini, sehingga pembatasan pertemuan itu menjadi hal yang krusial dengan berbagai piranti protokol kesehatannya. Terus kemudian juga nalar mencipta yang bebas itu juga akan terus menggeluti dan juga menyelimuti kehadiran terutama dalam sisi bagaimana seniman membangun
atau menjaga kebebasannya itu. Nah, situasi yang pandemi, terus kemudian kebebasan seniman di lain sisi, menghadirkan rumusan etik, kalau dalam bahasa saya, rumusan estetika yang kita baca sebagai estetika seni virtual. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana seni virtual itu yang kita pandang sebagai alternatif jawaban untuk kemudian kreativitas itu bisa selalu hadir, untuk mengajukan kebebasan seniman di lain sisi, dan juga menjembatani berbagai tantangan-tantangan oleh situasi pandemi. Nah, paling awal, jadi kita membaca tentang teori imajinasinya Sartre. Jadi sesuatu yang kita bisa pandang sebagai ruang atau realitas imajinasi adalah sesuatu yang tidak ada tetapi eksis. Jadi oleh kebebasan imajinasi seniman, sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, bisa diwujud nyatakan sedemikian rupa. Terus kemudian juga sesuatu yang tapi tidak eksis. Jadi oleh imajinasi seniman, sesuatu yang eksis bisa dilenyapkan dalam watak dan karakter pilihan seniman itu sendiri. Nah, imajinasi juga sebagai objek kemungkinan-kemungkinan. Ini dasar bagaimana seni virtual kemudian mewujud dengan kelengkapan estetika yang kira-kira menarik untuk kita baca dan kita beri ruang melakukan itu di pandemi ini. Terus berikutnya, Mas. Nah, jadi dalam kaitannya dengan seni virtual, jadi skema pewujudan seni virtual itu adalah dalam format video atau dalam format tayangan perdana atau tayangan tunda, yang di dalam prosesnya itu bisa jadi juga melalui pegelaran atau peragaan yang bersifat daring. Jadi seniman yang satu bergerak atau kemudian membacakan puisi, karya-karya sastra dan lain-lainnya. Terus seniman yang lain ada yang bernyanyi, ada yang meresponnya dengan karya musik dan seterusnya. Nah, itu berlangsung bersamaan sebagaimana seminar kita hari ini. Nah, itu direkam dan kemudian dikompilasi menjadi wujud video. Nah, sehingga ketika kita berhadapan dengan video jenis ini, jadi saya mengajukan logika sensasi Deleuze sebagai kerangka teoritik untuk kemudian membaca. Jadi konsep sinema Deleuze yang mengungkap dari citra gerak, terus kemudian citra waktu, dengan berbagai teknik artistiknya, termasuk di dalamnya adalah montase, atau juga lebih awal lagi kolase, dan juga virtualisasi citra waktu itu. Nah, sehingga untuk menajamkan kalau kita mencoba membaca artistik karya-karya video virtual itu, memakai teori ini akan menjadi cukup relevan untuk kemudian kita bisa memasuki hal-hal yang paling renik, hal-hal yang paling visual di dalam karya video seni virtual tadi. Jadi seperti di awal, jadi kita ilustrasikan, kita tayangkan video yang berjudul Trunyan. Jadi itu merefleksi dan kemudian merespon karya seni lukis dari Hendra Gunawan, koleksi Taman Budaya Provinsi Bali yang berjudul Trunyan. Nah, jadi teks puisi yang ditulis pada lukisan oleh Hendra Gunawan kemudian menjadi bingkai, jadi dia yang bingkai semua adegan atau juga semua citra waktu yang disambungkan dalam tradisi teknik montase. Jadi teknik yang kemudian menindih, menyambungkan dan juga membangun lapis-lapis atau layer-layer
dari berbagai adegan dan seterusnya untuk kemudian memunculkan luluhnya waktu. Jadi rekaman di saat suasana danau berkabut, danau Batur berkabut, terus juga ikan koi yang berenang sedemikian rupa, dan juga berisik suara akar beringin, itu kemudian disatukan, dimampatkan dalam teknik montase digital itu untuk kemudian melahirkan kesan virtual. Berikutnya, Mas Rizky. Nah, yang terakhir, ketika kita membaca atau ingin melihat lebih jauh terkait dengan estetika seni virtual, dalam konteks ini yang ditayangkan dalam format video virtual itu, jadi kita akan menuju pada apa yang disebut Jean Baudrillard tentang teori simulacrum. Jadi simulacrum itu adalah realitas kelima setelah kita mengetahui berbagai realitas-realitas termasuk di dalamnya citra atau realitas atau visual yang berangkat dari refleksi akan realitas. Seperti kerangka mimesis, jadi peniruan realitas. Terus kemudian yang tahap berikutnya ada upaya memelesetkan realitas. Jadi memelesetkan realitas seperti karya-karya seni, karya kartun, dan seterusnya. Atau juga menghilangkan realitas. Atau yang level keempat, sebenarnya realitas dekreasi tidak berhubungan dengan realitas yang lain. Nah, pada level kelima, baru kita namai sebagai simulacra. Simulacra yang jamak, itu disebut simulacrum, adalah salinan dari dirinya sendiri. Jadi dia sebenarnya hadir tanpa merepresentasikan atau tanpa menyalin apapun. Nah, dalam video yang kita pahami sebagai seni virtual pada konteks Trunyan itu, bagaimana salinan diri sendiri antara ramuan teks, puisi, terus gambar rekaman, terus kemudian visual karya seni lukis tentang Trunyan, tentang kuburan Trunyan, itu menjadi sebuah realitas sendiri, realitas virtual yang tidak kita bisa jumpai di alam nyata sehari-hari. Tetapi dia hadir, dia membangun persepsi, dia membangun imajinasi kita. Nah, kompleksitas itu hanya bisa dicapai oleh karya-karya seni virtual. Jadi kita diajak masuk kepada pengalaman sesungguhnya, tetapi dia berdiri sendiri. Jadi simulacra atau virtual itu juga sebuah potret bagaimana kita bisa membaca diri kita secara keseluruhan, tubuh dan juga jiwa. Jadi ulang-alik antara bagaimana yang wadak, yang fisik, dengan imajinasi yang nyata itu kita bisa temukan di dalam konteks seni virtual. Nah, ini sebuah ruang-ruang yang di Amerika itu muncul sudah mulai tahun 1960-an. Terus kemudian pada konteks Bali banyak juga melahirkan dalam tanda kutip semacam transformasi sosial yang di mana seniman kebanyakan masih memahami bahwa pentas seni, pagelaran seni adalah peristiwa tatap muka, peristiwa interaksi langsung antara penyaji dengan penonton, sehingga memunculkan dialog, memunculkan respon. Nah, dalam konteks seni virtual, justru yang terjadi adalah bagaimana kita tidak saja dialog, tapi juga kita kadang mempertemukan apa yang kita imajinasikan dengan kondisi ragawi kita dalam konteks kekaryaan seni. Jadi seni virtual bisa menjama atau juga mengungkapkan hal-hal yang rumit seperti itu. Nah, kami menyebutnya kondisi-kondisi niskala, kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan yang tidak nyata dalam seni virtual bisa dimunculkan. Jadi ada adegan, jadi bagaimana, taruhlah pada ilustrasi di awal, jadi bagaimana karya Hendra Gunawan, kalau kita memandangnya langsung
di ruang pajang Taman Budaya, kita hanya melihat bagaimana puisi itu ditulis oleh Hendra Gunawan pada bagian sudut yang terpinggir dari lukisan. Sementara sepenuhnya kita hanya akan menjumpai bagaimana jenazah, bagaimana mayat, bagaimana kondisi-kondisi kematian disajikan vulgar. Karena realitasnya seperti itu di Trunyan. Jadi penguburan tidak dikubur, tapi jenazah ditinggal tanpa ditutup. Tetapi ajaibnya dia tidak berbau, dia tidak mengeluarkan apalagi itu aroma busuk. Jadi itu yang memancing daya kreatif Hendra Gunawan untuk melukiskannya dengan artistik yang luar biasa. Nah, pada karya video virtual tadi, kita akan diajak untuk antara teks puisi dengan realitas di dalam kawasan Batur dan kemudian potret kematian, boleh disebut atau boleh dikata sebagai kematian yang indah, di mana jenazah tidak bau. Jadi kita kemudian diajak mengkaji apa itu sungguhnya energi kematian itu. Jadi kita menyerap situasi-situasi yang kira-kira bisa mempertemukan antara fisikal yang kita bisa rabakan, bisa kita rasakan rasa sakit, perih, dan seterusnya. Dan imajinasi kita yang bisa lepas dari konteks raga tadi. Nah, pada video itu kita diajak memasuki pengalaman-pengalaman virtual seperti itu. Nah, ini saya kira sederet kelebihan di mana seluruh ingredient atau cita rasa dari seni kontemporer yang di dalam karya-karya dua matra yang perlu proses penikmatan langsung tidak terpenuhi, seperti persepsi, terus kemudian juga sensasi. Nah, di dalam seni virtual kita bisa memasuki itu. Nah, lanjut Mas Rizky. Nah, jadi oleh kurator kami, sebagaimana juga disusun dan kemudian akan ditampilkan dalam festival Sarijani pada Oktober, pada pembukanya 31 Oktober 2020 nanti. Jadi konsep virtual di dalam kerangka acuan kegiatan, pertama adalah konsep artistik dan estetika. Jadi konsep artistik akan kita bertemu dengan setidaknya 3 varian teknik editing digital. Jadi pertama kolase. Nanti di akhir presentasi ini Mas Riki boleh ditayangkan sebuah karya lainnya. Nah, di sana bagaimana 3 layar gawai mengisahkan 3 realitas yang berbeda secara kolasif, secara kolase. Nah, terus yang kita temui di dalam karya Trunyan tadi itu adalah montase. Jadi penumpukan, penindihan, dan kemudian bagaimana virtual itu bisa dibangun oleh berbagai lapis-lapis gambar atau lapis-lapis visual bergerak tadi itu. Kemudian yang terakhir memakai teknik virtualisasi. Jadi seperti memakai banyak teman-teman memakai green screen. Jadi yang disiapkan oleh perangkat digital seperti Zoom, atau juga augmented reality (AR) yang memunculkan paduan antara fisikal dengan animasi. Dan juga kalau dari sisi estetika, jadi kita mengajukan teori atau konsep simulakrumnya Baudelaire untuk kita memahami bahwa virtual itu ada di level kelima setelah paling awal adalah teori-teori atau kerja-kerja yang bersifat mimesis, peniruan atau refleksi terhadap realitas. Sementara virtual itu adalah hadir untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengungkap atau dia bukan merupakan imitasi dari realitas.
dia adalah realitas nirnyata. Dia real tetapi nirnyata. Terus kemudian virtual di dalam prakteknya itu adalah wahana dalam jaringan. Jadi memakai perangkat teknologi informasi jaringan, kita bisa dipertemukan di antara layar untuk kemudian bertemu dalam ruang kewaktuan yang sama, tetapi itu semua dalam layar. Nah, itu juga realitas virtual. Nah, yang terakhir, perangkat teknik digital virtual reality, seperti animasi dan juga. Jadi banyak varian teknik sampai tingkatan kompleksitas yang tinggi, seperti pada game lain kita. Itu sesungguhnya juga merupakan virtual reality. Jadi suasana kebatinan dan juga fisikal kita seakan-akan dalam persepsi bisa masuk di dalamnya. Nah, berikutnya, Mas. Nah, di dalam kerja atau praktek kreatif dalam membangun seni virtual, jadi kita juga bisa menyitir pendapatnya Bung Karno. Jadi ketika di tahun 64 Bung Karno menggelorakan semangat revolusi, jadi ada 3 pendekatan yang diajukan, yaitu romantik, yaitu gelora perjuangan dengan hasrat jiwa, dinamik bertumbuh dan maju, dialektik menjawab segala tantangan. Nah, artinya di dalam proses kreatif, setidak-tidaknya dari 202 komunitas yang kami fasilitasi di Bali itu, jadi ketiga unsur ini dia dipadukan. Jadi ada yang berangkat dari tradisi, bagaimana bangunan karakter kebangsaan kita dibangun. Jadi dari tradisi, dari kearifan lokal itu digelorakan terus. Jadi itu membangun roman, membangun jiwa bagaimana setiap pribadi itu merasa memiliki, merasa hero, romantik untuk kemudian membangun nalar-nalar baru yang kemudian kita namai dalam kondisi-kondisi dinamik. Jadi dia bertumbuh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi sekilas, jadi sebelum pandemi ini berlangsung, seni virtual tidak begitu populer di Bali. Jadi pelaku-pelaku seni, taruhlah pelaku seni tradisional di pedesaan, jadi merasa cukup hanya menguasai tarian, bisa melahirkan tarian, terus kemudian menyajikannya secara langsung. Tidak pernah kemudian ada upaya untuk membangun kolaborasi yang lebih luas, termasuk juga menaruh perhatian terhadap berbagai rekaman, entah itu rekaman dokumenter atau juga secara sengaja membangun kreasinya dalam wahana-wahana yang bersifat video atau sinema apalagi. Nah, jadi kondisi pandemi justru melahirkan transformasi yang luar biasa, kesadaran baru untuk membangun kolaborasi tanpa batas. Jadi terbiasa berinteraksi, terus kemudian berdialog, dan kemudian memperagakan seninya di depan kamera, dan juga sudah terbiasa dan mulai biasa untuk kemudian melakukan dialog dengan para editor yang melakukan pemotongan dan penyambungan atas karya-karya rekamannya, terus kemudian diformulasi dengan teknik seperti kolase dan montase tadi. Nah, terus inilah yang kita namai sebagai situasi dialektik, situasi yang dilahirkan oleh transformasi mentalitas dan juga kesadaran tubuh untuk berubah di dalam menyambut pandemi ini yang tentu saja berlangsung oleh soliditas alam, oleh daya infeksinya yang luar biasa, sehingga tidak cukup ada keberanian untuk bertemu lagi, karena apa yang dikatakan banyak pihak bahwa yang paling muskil untuk dilakukan di masa sekarang adalah kembali ke masa lalu.
Jadi kembali ke masa lalu yang biasa itu adalah sesuatu yang muskil dilakukan. Selain kita ingin musnah bersama. Jadi itulah yang menjadi dasar adanya transformasi luar biasa yang mewujud menjadi karya seni virtual dalam dalam wadah video virtual. Lanjut, Mas Rizky. Nah, sebagai simpulan, jadi refleksi atas pandemi, jadi saya mengajukan dua pandangan Kant di abad 17-18 itu. Jadi kritik atas rasio murni dan kritik atas rasio praktis, sehingga di dalamnya kita menemukan apa yang disebut perilaku etik. Dalam konteks kesenian, di sanalah kemudian kreativitas lahir karena menjawab kesolidan alam, kausalitas yang solid itu dengan kebebasan naluri manusia yang luar biasa. Nah, nalar kreatif itulah pada masa pandemi ini mewujud menjadi kreasi seni virtual. Nah, oleh tradisi sosiologis kita, jadi oleh reaksi yang transformatif yang dilakukan pada era pandemi, jadi menjadikan pandangan itu jadi romantik, dinamik, dan dialektik. Jadi pentas atau peragaan atau kemudian kita nama estetika seni virtual itu adalah sebuah pengembangan dari konsep simulakrumnya Baudrillard. Nah, ini menjadi alternatif jawaban untuk menjembatani kesenjangan manusia atas hasrat bebas dan tatanan alam dengan kausalitasnya yang solid. Nah, dalam ranah estetika, jadi tadi sudah beberapa hal coba saya rumuskan. Jadi kalau dalam konteks Bali, estetika virtual itu meluapkan, terus kemudian mewujud nyatakan hal yang bersifat niskala dengan sakala. Niskala adalah alam nirnyata. Dia juga bisa berarti spirit, juga bisa berarti gaib, dan juga sakala, alam fisikal, alam nyata. Jadi bagaimana gerak tubuh, atau dalam bahasanya Deleuze disebut citra gerak, di dalam rekaman, kalau kita bisa lihat rekaman dokumenter biasa, yang diwujudkan atau yang ditayangkan adalah citra gerak. Jadi bagaimana tubuh bergerak. Tetapi dalam seni virtual yang ditayangkan adalah citra waktu. Jadi dalam konteks pengertian sinema volume 2 oleh Deleuze. Jadi citra waktu adalah mengulang-alikkan kondisi nirnyata dengan kondisi nyata, diramu, dilentur, lembekkan sedemikian rupa sehingga seluruh persepsi kita, seluruh sensasi di dalam ruang virtual itu seakan-akan mengajak tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita untuk memasuki dalamnya. Dia adalah realitas rekaan. Dia adalah realitas nirnyata yang bukan tiruan dari realitas sesungguhnya. Jadi saya kira itu sebagai pemantik diskusi, mungkin tidak terlalu panjang, tapi dengan gabungan nanti tayangan seni virtual yang akan dibagi setelah paparan saya ini, saya kira Bapak Ibu peserta seminar daring akan bertemu pada sebuah konstruksi situasi dan juga konstruksi bacaan-bacaan yang kira-kira akan menarik untuk kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih Mas Rizky. Jadi silakan di-sharing video berikutnya. Terima kasih Bapak atas paparannya. Berikutnya saya sampaikan tayangan yang dimaksud oleh Pak Dr. Kun sebentar.
maaf yang sharing. Karya dari Yaki Zandar, Pasar Kumbasari, mungkin bukan sebuah yang menyalakan sungai, tapi di sepanjang jalan ke arah pasar, keranjang-keranjang ikan, daging, dan sayuran mengekalkan malam. Asa adalah benar. Sekaligus sebagai suatu anjing berkeliling malam dan pasar menyala. Ada anjing berteriak dalam kepala. Menyalakan lampu di masyarakat. Landai-landai ombak damai pasar. Desir angin menyebut pasir. Laut tergetar tembang bergoyang. Susuk di dalam bumi. Nelayan tak kuasa menembus kabut laut, karang menonjol di air surut, sampan tua mau berangkat, anak tunggu bapak bawa ikan buat makan. Lewat di matanya gadis pelayan pakaian tampan, selamat sopan. Tanpa apa, manis, jiwa baja, lari. Atas orang berlagu, orang lewat, yang bola berlipat. Julang diraja, rumah bercikap indah, bukan milik. Dek, cepetan dek, kita sudah mau berangkat. Dek, ya, ini sudah siap. Ayo kita berangkat. Berangkat. Ya, Pak. Demikian tayangan yang sudah disampaikan. Om Swastiastu. Krama Bali dimanapun berada. Salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui. Ya, mohon maaf. Tadi kepencet kembali. Ya, demikian paparan dan tayangan yang untuk sesi sharing hari ini. Selanjutnya kami buka untuk diskusi ya, Pak ya. Silakan Pak Resi, ya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di forum chat memberi pertanyaan. Kemudian nanti kita akan diskusikan. Jika belum ada yang bertanya, atau bisa langsung dengan memberi kode raise hand dulu. Jika ada yang mau bertanya secara langsung. Baik. Saya coba lihat dulu di forum chatnya apakah ada pertanyaan. Ternyata belum ada, Pak ya. Rata-rata menyapa, memberi apresiasi kepada presentasi yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin bisa kita bahas terlebih dahulu, Pak, tentang seni virtual. Bagaimana kondisi kalau di Bali itu sendiri sudah terbiasa ya Pak? Jadi kalau atau gimana? Untuk seni virtualnya sendiri, Pak. Ya, jadi virtual kalau dalam bahasan teoritik tadi kita memakai
paradigma teorinya Jean Baudrillard tentang simulacrum. Nah, jadi simulacrum itu adalah realitas rekaan, tetapi pada beberapa praktek wacana itu dikaburkan seakan-akan simulacrum itu adalah tiruan dari realitas. Padahal Baudrillard mengatakan itu ada pada realitas yang kelima, yaitu dia hadir oleh citra dirinya. Jadi bagaimana kita pernah memainkan berbagai games online, atau juga karya sinema King Kong di zaman dulu. Nah, jadi itu dia hadir. Jadi kalau dalam konteks kreasi pekerja atau seniman Bali, itu berangkat dari konsep-konsep gaib atau konsep-konsep niskala atau alam nirnyata. Jadi dalam kitab Nawaruci yang ditulis oleh Empu Siwamurti di abad 17, 1600 sekian, itu ada 8 konsep kuasa gaib. Jadi salah satunya itu konsep tentang isi tua. Jadi konsep kuasa untuk kelihatan atau tidak. Jadi kalau dulu pentas-pentas yang berkaitan dengan gaib ini seperti pentas calon arang. Jadi bagaimana gaib diwujudkan dalam peragaan atau pementasan seni yang ditampilkan secara langsung sangat tidak mungkin. Jadi yang muncul masih tetap peragaan atau pementasan yang bersifat wadak, bersifat fisikal. Nah, kalaupun ingin memunculkan situasi atau suasana gaib, itu kadang-kadang secara visual dimainkan dengan berbagai permainan asap dan cahaya. Nah, tetapi dalam estetika virtual, jadi situasi gaib atau situasi nirnyata itu dimunculkan dengan berbagai teknik-teknik montase seperti yang ditampilkan pada video Trunyan tadi. Jadi seakan energi muncul, aura muncul karena lapis-lapis realitas yang ditumpuk sedemikian rupa. Nah, pada video terakhir itu di samping ada kolase, jadi sekian realitas rekaman yang disampaikan atau yang ditampilkan atau yang ditayangkan melalui layar gawai itu. Nah, itu menunjuk pada ruang dan waktu yang berbeda, kemudian dijejerkan secara bersamaan. Jadi figur atau pemain di sana itu seakan berlari dari ruang yang satu, kemudian berada di ruang berikutnya, dan seterusnya. Jadi kita dipertemukan pada waktu yang sama oleh situasi tubuh yang sedemikian memungkinkan untuk ada di mana-mana pada waktu bersamaan dalam konteks bingkai tayangan. Jadi kita menemukan tubuh ini atau sosok ini berada di pantai, di taman budaya seperti tadi, dan seterusnya. Itu pada kewaktuan yang sama. Kewaktuan yang sama sekali lagi pada bingkai tayangan. Pada satu bingkai. Nah, itu yang kita temukan bagaimana konsep itu ada pada seni virtual dalam format video virtual itu. Terus berikutnya, jadi hal yang juga menarik bagaimana kita berkreasi di masa pandemi ini, jadi bagaimana nalar kolaborasi itu dibangun dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kalau dulu, jadi sebelum pandemi ini mewabah, jadi masih banyak seniman, terutama seniman tradisional,
meyakini bahwa peragaan dan pementasan seni yang baik, yang boleh adalah peragaan seni yang dihadirkan langsung. Bukan karya rekaman, bukan produk dokumentasi dalam tayangan video. Nah, jadi persepsi itu menjadi luluh dan kemudian tidak relevan ketika situasinya tidak memungkinkan untuk adanya pementasan atau peragaan seni secara tatap muka. Jadi dengan format video virtual, jadi kemungkinan yang sebelumnya tidak menjadi kemungkinan itu bisa ditampilkan. Seperti bagaimana menampilkan situasi gaib, terus realitas-realitas terkait dengan konsep energi dalam, aura, dan seterusnya, bisa ditampilkan. Jadi itu memancing persepsi kita untuk kemudian kita bisa semakin mencoba untuk mewujudkan atau mewadatkan dalam konteks realitas nyata atas berbagai konsep-konsep tentang niskala atau konsep gaib tadi. Nah, di dalam kitab Nawaruci karya Empu Siwamurti itu ada 8 kondisi gaib, termasuk isi tua tadi. Jadi bisa hadir, terus kemudian bisa hilang. Nah, ternyata dalam konteks seni virtual itu sangat memungkinkan. Nah, kalau dalam konteks peragaan atau pementasan seni secara langsung tidak mungkin penari tiba-tiba hilang dari panggung. Kecuali dengan cara menutup layar atau juga memainkan teknik-teknik bagaimana tubuh penari atau penyaji yang satu menutupi tubuh yang penari yang akan dihadirkan untuk kesan hilang. Nah, dalam seni virtual tidak harus seperti itu. Jadi teknik editing digital, baik itu kolase, montase maupun virtualisasi, memungkinkan adanya itu, memungkinkan konsep-konsep gaib dihadirkan di dalam karya seni atau dihadirkan dalam bingkai estetika seni, yaitu estetika seni virtual. Nah, itu yang menarik. Pergeseran itu ya, Pak? Jadi itu yang kita bisa lakukan di dalam pandemi ini. Jadi sensasi, persepsi, dan juga disrupsi antara hubungan tubuh dengan ide, dengan imajinasi yang selalu berjarak. Karena berjarak karena ketidakmampuan kita mewujud nyatakan seluruh gagasan kita tentang situasi nyata itu dalam konteks pertunjukan nyata. Nah, tetapi dalam realitas estetika virtual ini dimungkinkan. Nah, jadi kalau dalam seni pertunjukan, seniman tari Miroto dari Jogja pada saat ujian disertasi doktornya, jadi karya cita yang dilahirkan adalah pentas memakai teknik hologram. Jadi dia pentas di Jogja, terus kemudian teman-temannya pentas di berbagai kota di luar negeri, kemudian bisa ditampilkan dengan teknik hologram. Nah, dalam perbincangan kita kali ini, jadi virtual hadir dalam skema video, virtual, bukan skema video seni atau video art. Gitu. Jadi, karena video art tidak selalu harus memunculkan kondisi-kondisi nyata. Saya kira itu, tapi sama-sama tidak berurusan dengan durasi, tidak berurusan dengan skenario dan seterusnya. Iya Pak, ini udah ada pertanyaan Pak berikutnya Pak. Punten Pak. Iya Pak Wayan, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari IGD Pancagautama dari SMP Negeri 2 Amlapura. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berseni rupa di dunia maya ala siswa atau murid yang sedang belajar di rumah dengan memaksimalkan HP Android yang dimiliki, Pak? Itu pertanyaan pertama.
Yang kedua dari Riana Sitaresmi ini bertanya tentang bagaimana dengan kemampuan atau kompetensi multimedia, karena teknik semacam itu tidak mudah untuk dipelajari. Oleh karenanya ada jurusan tersendiri multimedia atau media rekam. Misalnya seorang seniman seni lukis tentunya tidak memiliki kemampuan teknis semacam itu untuk membuat tampilan virtual. Intinya apakah bisa secara instan atau mendesak seniman lukis atau rupa tanpa kemampuan multimedia melakukannya? Apakah konsep seni virtual kemudian memang hanya bisa dilakukan secara kolaborasi? Itu Pak, pertanyaannya Pak. Terima kasih Mas Rizky. Jadi Panca Gautama tadi, jadi dalam kita belajar seni lukis melalui media daring ini tentu dalam konteks bingkai virtual dalam pengertian ketiga tadi itu yang digariskan dalam kerangka acuan kegiatannya disebut. Jadi yaitu bagaimana praktek itu dilakukan melalui teknologi informasi dalam jaringan atau daring. Jadi bisa saja kan banyak tutorial-tutorial yang bersifat atau yang ada di platform online itu mengajarkan tentang sesuatu, tidak harus gurunya atau instrukturnya hadir langsung mendampingi para peserta dari workshop atau para peserta dari pelatihan atau para pelajar hadir langsung dengan instrukturnya. Tapi bisa juga pelajar hadir di rumahnya, terus kemudian mengikuti tutorial yang disampaikan secara online. Ini adalah konteks virtual dari sisi bagaimana realitas itu dihadirkan bersamaan, walau itu berlangsung dalam kewaktuan lokal, ke ruangan lokal yang berbeda. Jadi itu adalah simpul bagaimana virtual itu bisa berlangsung melalui teknologi informasi dalam jaringan, atau kita kerap menamainya sebagai daring. Nah, sementara Sitaresmi itu, jadi satu transformasi yang bisa dilakukan cepat adalah dengan melakukan kolaborasi. Jadi 202 komunitas yang di dalamnya setidaknya mengikutkan masing-masing 20 seniman dan juga pekerja seni. Jadi ada 4.040 pekerja seniman di Bali ini bergerak. Nah, tentu tidak mungkin melakukan adaptasi dan juga keprofesionalitasan secara cepat dalam memahami atau kemudian bisa berlaku profesional untuk mengelola berbagai piranti-piranti teknik editing ataupun teknik perekaman dan seterusnya untuk kemudian menghasilkan karya seni virtual. Sehingga yang dilakukan memang adalah upaya-upaya membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi sangat mungkin kita lakukan pada era ini. Terlebih generasi revolusi 4.0 itu sudah menekankan itu jauh-jauh hari. Sehingga ada kesiapan sebenarnya, baik mentalitas maupun fisikal kita, untuk kemudian kita menyongsong pandemi ini sebagai sebuah tatanan kehidupan era baru, kalau Provinsi Bali menyebutnya demikian. Karena muskil kita akan berada pada kenormalan yang lama. Oleh karena itu, sejak inilah mulai sekarang harus aware bahwa jalan kolaborasi adalah jalan paling cepat untuk kemudian kita bisa bertransformasi secara bersama-sama untuk sekali lagi tetap kreatif dan sehat di masa pandemi ini. Saya kira itu Mas Rizky. Dan terima kasih responnya sangat bagus ya. Iya Pak, ini banyak sekali pertanyaan setelah ini ternyata. Saya lanjutkan ya Pak. Pertanyaan berikutnya dari Luh Budi Apriliana. Ini menanyakan tentang virtual exhibition nih Pak. Apakah ada standar tertentu dari menurut Pak Kun itu yang harus dipenuhi oleh seniman ketika ingin melaksanakan virtual exhibition? Silakan Pak. Nah, kalau sekali lagi dalam landasan teoritik, jadi yang harus dibangun oleh beragam seni virtual itu adalah sensasi,
persepsi dan juga disrupsi dari pikiran dan juga bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Jadi tubuh tentu ada mata, ada hidung, dan seterusnya. Nah, oleh kondisi virtual itu memungkinkan ini dipekerjakan semua. Nah, sehingga pameran virtual tidak-tidaknya bisa mengajak kita pada peristiwa pengalaman, walau itu hanya berangkat dari peristiwa tatapan, dari kita menatap layar, tapi dimensi reniknya, dimensi detailnya dari karya seni yang diperagakan, terus juga situasi ruang displaynya, kita bisa masuk di dalam. Sehingga rekaman dan juga olah teknik editingnya harus membayangkan kita berada di antara karya seni dalam beragam dimensinya. Jadi kalau seni itu ukurannya 100, kalau seni Dwi Matra itu ukurannya 100, terus panjangnya 200, jadi dia harus bisa mengorientasikan kita seakan-akan berada di depannya dengan pertimbangan ukuran yang presisi. Jadi kita tidak menjadi lebih besar dari karya itu, pun sebaliknya karya itu bisa juga meneror, tapi kemudian tidak menghilangkan detailnya, reniknya, visualnya, sehingga kita bisa melakukan memasuki peristiwa tatapan itu seasli realnya. Jadi ini perlu memang di samping teknik perekaman yang bagus, tetapi juga teknik editing yang tidak kalah pentingnya. Sehingga kita benar-benar memasuki ruang. Karena yang dibangun adalah, sekali lagi, sensasi dalam pengertian di tengah anggaplah habitus atau di tengah situasi kita dalam tradisi multitasking gitu. Jadi sekarang tidak mungkin orang bisa bersabar, bisa menyediakan waktunya berjam-jam untuk menonton hal yang sama. Jadi pada saat yang sama dia akan berubah channel ke satunya atau memencet fitur digawainya untuk hal-hal lain. Jadi kesiapan untuk kemudian kita bisa memasuki secara sadar, memasuki pengalaman virtual itu, apabila memang karya virtual itu sensasional. Jadi merangsang untuk kita memasuki. Berikutnya membangun persepsi. Jadi kalau karya itu tidak merubah nalar pikir kita, konsep-konsep kita, yang lama terus kemudian menemukan sesuatu yang kurang lebih menarik, apalagi itu luar biasa mengubah orientasi pikiran kita, itu pasti menjadi jawaban bahwa karya virtual itu bagus atau tidak. Nah, terakhir disruptif. Jadi kita mengubah orientasi kita yang biasanya bertatap muka itu nyaman, nah memasuki layar virtual juga keasikan tersendiri. Nah, ini kan sesuatu yang perlu dilakukan tidak saja dengan teknik, tapi bagaimana juga kita meningkatkan apresiasi kita dalam menonton atau memasuki pengalaman-pengalaman virtual itu sendiri. Jadi dalam pameran seni rupa, jadi bisa mencontohkan karya-karya virtualnya yang menampilkan karya-karya Van Gogh. Jadi karya Van Gogh ditampilkan meruang sedemikian rupa, seakan-akan kita menjadi kecil di antara tayangan-tayangan yang datang dari visual lukisan Van Gogh. Jadi bisa di-searching di YouTube, jadi kita bisa akan memasuki itu. Nah, sekali lagi di tengah etos atau habit multitasking kita ini virtual tentu di tengah kegairahan harus juga menjawab tantangan yang sedemikian sontak dihadapi, yaitu habit multitasking. Jadi tidak mudah untuk memalingkan orang untuk bisa bersiap menontonnya, bersiap menjadikannya itu pengalaman baru dalam tempo yang panjang. Sehingga yang 3 menit, 4 menit itu menjadi jawaban praktis. Walau memungkinkan saja ada yang durasi panjang, tapi sekali lagi, kalau seni virtual dalam format video
itu bersandingan atau beriringan dengan karya video art yang tidak mempedulikan durasi, yang tidak mempedulikan skenario, kadang-kadang happen, jadi terjadi dalam konteks bagaimana semua teknik artistik virtual itu berpadu dan juga kecanggihan teknik-teknik editing digital itu. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Semoga terjawab tadi ya, Ibu Luh Budia Priliana. Nah, selanjutnya ada 2 lagi pertanyaan, Pak. Dari Diah Retno Wulan, ini menanyakan pembelajaran yang bagaimanakah yang bisa menyenangkan dan tidak memberatkan siswa di masa pandemik seperti ini, Pak. Terutama di bidang seni rupa, selain seni rupa virtual, mengingat kondisi siswa dan orang tua yang berbeda-beda. Ada tipsnya nggak nih, Pak? Nah, ini sangat pedagogik sekali ya. Jadi mungkin keluhan semua ini mungkin Pak, keluhan semua orang tua dan guru mungkin ya Pak ya di lapangan ya. Iya. Silakan. Ya. Jadi yang bisa dilakukan memang bagaimana membangun pengalaman yang mengasihkan. Jadi pengalaman yang mengasihkan sekali lagi dari nalar manusia yang ingin bebas, terus kemudian alam semesta yang tersusun oleh soliditas kausalnya yang sedemikian rupa. Memang pengalaman mengasihkan itu jadi bisa disebutkan sebagai pengalaman yang baru terus-menerus. Walau yang diperbincangan objek yang sama, walau yang dinarasikan adalah hal yang sama, tapi paling tidak bagaimana kita mengemas narasi atas objek itu atau memvisualkan narasi yang sama itu dalam konteks real yang berbeda. Dalam konteks, kalau dalam perbincangan kita hari ini, formatnya adalah video, jadi dalam tayangan video yang lain, yang berbeda. Nah, ini memang tidak mudah kalau tidak terbiasa memainkan kamera untuk merekam, terus kemudian menampilkan. Jadi tidak saja dalam hal bagaimana kita menarasikan ini, mendeskripsikan, membangun situasi, terus kemudian mencoba meramu angan banyak orang, untuk kemudian kita bisa sampaikan untuk mewakili angan itu. Nah, itu memang perlu pengalaman. Nah, yang jelas, satu kata kunci, jadi bagaimana pembelajaran atau apapun itu menjadi sesuatu yang mengasihkan oleh presentasi-presentasi yang baru. Jadi itu jawaban, tapi sekali lagi memang tidak mudah. Jadi semua harus menjawab tantangan itu. Ya, sekali lagi juga semua harus menjawab tantangan itu. Jadi kita juga kadang oleh situasi kerja yang rutin, kadang merasa naluri ingin bebas kita itu berontak, tapi tidak pernah kita bisa jembatani. Nah, jadi jawabannya adalah bagaimana menciptakan realitas-realitas virtual baru, skala kecil kita bisa nikmati. Jadi kadang kita berada pada situasi-situasi hiperaktif. jadi membuat kemungkinan-kemungkinan baru secara mandiri dengan teknik yang sangat memungkinkan pada era ini. Saya kira itu, Mas Rizky. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Selanjutnya nih dari Muhammad Bagus Bagaskoro Angkasa dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Pak. Apakah di Bali, pertanyaannya adalah, apakah di Bali sudah ada yang menyediakan aplikasi virtual dalam berkesediaan yang melibatkan secara langsung dengan seniman-seniman yang ada di pedesaan, dan apakah di model offline agar semua dapat melihat tanpa memerlukan jaringan internet? Matur suksma, katanya Pak. Terima kasih. Jadi beberapa komunitas sudah mencoba menggunakan aplikasi atau fitur augmented reality. Jadi memungkinkan animasi. Jadi ada karya itu pada permainan wayang. Jadi wayang itu bisa melayang, bisa menari dimanapun dikehendaki tanpa harus kelihatan tangan dalang atau tanpa harus ada dalang yang memainkan wayang itu.
Nah, dengan augmented reality, jadi memungkinkan itu, nah itu juga hadir di konteks peragaan dan pegelaran seni virtual yang kami selenggarakan. Tapi dalam konfirmasi komunitasnya ini masih rancangan yang sederhana, terus untuk kemudian akan dieksplorasi terus. Begitu juga dengan memakai layar gawai, hendaki orang itu akan bertopeng gitu. Jadi oleh aplikasi augmented reality yang dia bangun itu bisa kelihatan pada layar gawai kita orang itu bertopeng. Nah, jadi nanti tentu saja ini akan diberikan atau disebar ke banyak pihak untuk kemudian bisa ikut berkreasi dengan memakai augmented reality ini. Saya kira itu. Ya. Tapi kalau untuk mengayakan pengalaman bagaimana setidak-tidaknya seniman Bali dan juga pekerja seni di Bali melakukan upaya-upaya virtual di dalam menyampaikan atau menuturkan karya seninya, jadi bisa dicek atau bisa ditonton melalui kanal YouTube Disput Prop Bali. Jadi di sana sejak 13 Juni 2020 lalu kami tayang perdana sekaligus juga dayang tunda dalam format video seni virtual berbagai karya seniman dan pekerja seni di Bali dalam berbagai cita rasanya. Jadi banyak yang seperti baru memulai, banyak yang sudah bagus. Nah, itulah transformasi yang terjadi ketika kita berada pada situasi pandemi dan juga kita bisa melakukan atau menyalurkan elan kreatif kita. Saya kira itu. Ya. Oh, terima kasih banyak Pak Kun. Ini saya mau mengingatkan lagi kepada para peserta untuk daftar hadir ada di chat untuk segera menuliskan daftar hadir untuk keperluan e-sertifikat. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya, ada yang raise hand, Angga Fajar, silahkan. Karena saya tidak melihat ada pertanyaan, belum melihat pertanyaannya ditulis ya. Angga Fajar, kepada Angga Fajar, silahkan. Sudah ada Angga Fajar? Belum ya? Kalau belum, saya lanjutkan ke berikutnya. Ada Bu Eza Herit. Kepada Bu Eza Herit, silahkan bertanya kepada Pak. Gimana kabar, Bu Eza? Ya, selamat siang Pak Kun. Ya, lama nggak jumpa kita. Ya, lama sekali. Ini Pak, saya mau tanya. Kebetulan saya koordinator tugas akhir di Prodi Seni Rupa UNJ. Nah, kita tuh lagi akan menyelenggarakan pameran tugas akhir. Memang pameran tugas akhir ini kami mencoba menggunakan aplikasi Artstep. Jadi memang ada beberapa kesulitan di balik kemudahannya. Jadi intinya adalah kita memang harus mempertimbangkan durasi. Karena pada saat menonton di layar pasti tentu akan sedikit lebih lelah dibandingkan kita real. Jadi makanya durasi dan maupun view yang kami akan tampilkan seperti masukan Bapak tadi, bahwa kami harus membuat semua segmentasinya itu seperti kita berada di dalam satu ruangan. Dan aplikasi ini sangat membantu sekali. Jadi, tapi memang kita harus punya kemampuan untuk 3D-nya, karena memang karya-karya yang sifatnya 3 dimensi seperti patung atau instalasi, kami harus membuat dalam bentuk produk 3 dimensinya terlebih dahulu. Mungkin ada trik atau view atau ada tips dari Bapak, kira-kira gimana caranya kami bisa mencoba ini, karena nanti akan perdana virtual exhibition seni rupa untuk tugas akhir kami, sekaligus ada sidangnya juga. Biasanya kami sidang sekaligus pameran. Jadi seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sa. Jadi ini saya kira menjadi tugas dari semua prodi yang menangani tugas akhir di masa pandemi ini. Jadi saya men-sourcing beberapa prodi yang sudah masih banyak memakai pola e-katalog. Jadi bukan seperti yang disampaikan Esa tadi. Jadi ini sebuah hal yang bagus saya kira. Jadi bagaimana mengajak apresian, karena selalu pameran langsung, pameran tatap muka,
Kita hanya bisa membuktikan. Bu Nini, Bu Yun. Bu Yun. Jadi oleh pameran virtual, jadi apalagi itu ditayang ulang pada kanal-kanal media sosial, itu sudah pasti akan banyak sekali pihak yang bisa menonton dan juga memasuki peristiwa pameran virtual itu. Nah, satu hal yang bisa saya bagi adalah, jadi bagaimana menjadikan tiap orang itu hadir untuk memasuki sebuah pengalaman baru. Jadi pengalaman baru tidak hanya sesuatu yang sama sekali baru, yang belum pernah mereka atau banyak pihak alami, tapi pengalaman baru adalah bagaimana bisa memunculkan sensasi dan juga bisa mengubah sekali lagi atau kemudian memancing persepsi dan disrupsi nalar pikirnya. Jadi saya kira Esa secara teknik mungkin sudah memahami itu, jadi menggunakan aplikasi yang memungkinkan muncul tayangan atau hadirnya pameran itu secara 3D, jadi setiap orang seakan-akan memasuki benar ruang pameran. Jadi kami tunggu juga dapat sharing hasilnya nanti. Boleh jadi ini akan bisa menjadi contoh untuk kita bisa bagi ke banyak pihak. Karena sekali lagi situasi ini pada titik waktu yang sama semua prodi yang mengurus atau yang mengelola pameran akhir mahasiswanya memakai pendekatan-pendekatan itu. Nah, ini kan sebuah ruang kompetisi. Tapi sejauh mana karyanya atau pola representasinya itu bisa mengundang atau membangun sensasi baru, terus kemudian kita bisa merajut dalam persepsi dan disrupsi pikiran kita. Jadi tentu secara praktis, jadi bisa searching juga berbagai kanal-kanal atau berbagai tayangan-tayangan pameran virtual. Karena di Swiss katanya ada sebuah fair atau sebuah pameran dagang seni yang juga dilakukan secara virtual dengan berbagai fitur-fiturnya untuk kemudian ada interaksi dan juga transaksi. Nah, itu perlu kompleksitas lagi. Nah, sekali lagi juga jadi untuk pendirian program studi baru saya kira. Jadi sehingga seni virtual dengan beragam teknik varian di dalamnya bisa dipelajari, terus kemudian bisa menjadi sama yang datang dari tradisi tatap muka, yang datang dari tradisi guyup untuk bertemu dan berinteraksi langsung, kadang abai untuk memasuki teknologi-teknologi digital virtual itu gitu. Jadi inilah situasi yang mengajak kita untuk sekali lagi lebih aware, lebih sering memasuki tayangan-tayangan yang sekali lagi produktif untuk mengembangkan lagi wawasan kita dan juga membangun sensitivitas kita dalam membangun atau menciptakan seni virtual atau representasi virtual. Jadi saya kira itu Esa, dan saya tidak mungkin memasuki hal-hal yang bersifat teknis, karena saya yakini Esa dan kawan-kawan memiliki kemampuan yang lebih tentang itu. Ya, bagaimana Bu Esa? Ya, terima kasih banyak. Kami lebih pada dasar-dasar itu kemudian. Ya, bagaimana Bu Eza? Ada tanggapan? Enggak, sudah. Ya, memang ini memang jadi tantangan buat kami dan beberapa program studi lainnya, dan kami akan mencoba, mudah-mudahan kami bisa sharing. Nanti kami akan sharing hasil karya dari pameran tugas akhir kami menggunakan aplikasi Upstep. Ya. Berarti ditunggu ininya ya, gebrakannya ya Bu Eza ya? Iya, mudah-mudahan. Ya.
Ya. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dari Zaini, pengajar di SMPN 2 Tempuran, Magelang, Pak. Ingin bertanya masalah teknis sebenarnya, Pak, nih. Apakah ada aplikasi, apps yang efisien untuk daring itu sendiri, Pak? Software apa yang bagus untuk membuat materi dalam bentuk video? Mungkin ada saran dari Bapak? Nah, kalau ini kan menawarkan bahwa aplikasi ini itu saya kira kurang elok juga, karena mungkin nanti bisa karena ini kan ada yang berbayar, ada juga yang gratisan. Nah, biasanya kalau yang gratisan kan sangat sederhana sekali konsep atau tayangan-tayangan virtual yang bisa dicari. Taruhlah seperti aplikasi yang bisa memungkinkan ada augmented reality itu. Jadi itu memungkinkan benda itu bisa kita gerakkan dengan teknik animasinya. Jadi seakan-akan itu bergerak sendirian dan seterusnya. Nah, jadi tentu sampai hal yang paling canggih. Nah, hal yang paling sederhana kan bisa juga memakai teknik-teknik yang disiapkan Zoom itu. Jadi kalau dalam pengertian yang sederhana, kalau kita ingin berada di manapun yang kita kaki, jadi terus kemudian kita bisa yang sederhana, kemudian kita bisa berada pada ruang. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang tidak bayar, tapi untuk kita belajar, saya kira juga perlu ya searching atau kita cari atau di YouTube untuk kita belajar secara sederhana. Sekali lagi untuk sampai pada tingkatan yang kira-kira baik dan kira-kira menarik, apalagi untuk menjawab bagaimana karya itu mengandung situasi atau tayangan-tayangan yang sensasional, terus kemudian bisa membangun persepsi dan disrupsi, itu tentu perlu pendampingan dan sekali lagi yang lebih besar skalanya, yakni bersifat kolaboratif. Mau tidak mau ya seperti itu. Sebelum kita setiap pribadi memahami itu. Karena untuk teknik editing tidak semua juga punya perangkat komputer yang mampu menampung file-file yang kira-kira besar resolusinya, terus kemudian juga bisa kecil resolusinya. Jadi untuk yang profesional ya berkolaborasi sekaligus di dalamnya ada pembelajaran dan penambahan wawasan baru dan teknik baru. Itu Mas Rifki ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kun. Ini ada lagi pertanyaan dari Windy Wonmali dari Papua Barat, Pak, Sorong, jauh. Selamat siang Mas Windy ya. Ini bertanya tentang terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Pak Kun. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik untuk mengkolaborasikan antara seni rupa dengan bentuk abstraknya, Pak? Mungkin yang dimaksud video kali ya, yang tadi. Dalam bentuk abstrak, Pak. Dalam bentuk abstrak. Oh, dalam bentuk abstrak. Oh ya, silakan bertanya langsung. Takutnya salah saya. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Rizky. Saya salah satunya Windy Wonmali dari Papua Barat, Universitas Victory Sorong. Gini Pak, terkait tentang seni rupa, salah satunya adalah saya salah satu staf dosen di kampus juga, tetapi saya punya salah satunya adalah sanggar tari. Dan kita, khususnya di Papua, itu salah satunya kalau ada dalam bentuk tarian, otomatis badan kita tuh dilukis gitu Pak. Ya, badan kita itu dilukis. Jadi, saya mau bertanya terkait tentang tips apa atau teknik apa saja yang Bapak juga bisa membagikan kepada saya
ketika ada dalam bentuk contohnya pameran ataukah kegiatan apa yang menuntut saya punya anak-anak sanggar itu untuk menari, itu terkait tentang situasi atau suasana ataukah kegiatan atau tema. Jadi contohnya kayak seni rupa. Tadi pertama cuplikan sebelum seminar ini saya ada lihat video yang Bapak paparkan itu, yaitu ada contohnya dalam bentuk mayat gitu kan. Ya, seperti itu. Apakah lukisan ya atau video yang seperti itu ketika kita membawa dia dalam abstrak itu salah satu teknisnya seperti apa ya? Gitu. Ya, ya. Jadi terima kasih Mbak Windy. Jadi semoga saya tidak salah tangkap. Jadi tadi saya ceritakan dulu pada video pertama itu berjudul Trunyan. Jadi berangkat dari karya seni lukis Hendra Gunawan. Jadi kita tahu Hendra Gunawan adalah pesohor atau pelukis maestro kita. Jadi dia melukiskan tentang kuburan di Desa Trunyan, Batur. Nah di sana itu kalau orang mengubur jenazah itu tidak dengan cara menguburnya di dalam tanah, tapi dia menyusunnya sedemikian rupa di atas tanah. Nah yang ajaib adalah walau jenazah tidak dikubur di dalam tanah, tetapi tidak pernah ada bau busuk. Jadi malah orang menyatakannya berbau harum karena ada pohon harum menyan, gitu. Jadi pohon yang berbau harum yang memberikan atau menghilangkan bau busuk itu. Nah, jadi pada karya video itu ditampilkan bagaimana situasi di seputaran Danau Batur dengan kabutnya, karena ini danau yang berada di ketinggian. Jadi berkabut sedemikian rupa, nah terus di montase ditumpukan, ada layar-layar dengan rekaman yang lain. Sebenarnya penumpukan itu dalam konteks Dwi Matra itu sebenarnya juga bisa dipahami sebagai abstraksi. Jadi konteks gambar lukisan terus ditindih dengan situasi di luar lukisan itu, termasuk juga ditindih dengan teks, jadi dengan puisi karya Hendra Gunawan itu sebenarnya juga visual yang bersifat abstraktif. Dia tidak merujuk pada realitas tertentu. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu yang abstrak, itu kan menghilangkan dari tanggung jawab menyatakan sesuatu. Nah, tetapi kalau yang dimunculkan tadi, itu bisa disebut sebagai abstraktif. Jadi upaya untuk menghilangkan unsur realitas di dalam diri, baik itu danau tadi, terus ada ikan koi yang samar, ada kabut. Nah, kita hilangkan bahwa dia adalah kabut, adalah danau, terus kemudian disambungkan di dalam berbagai lapis-lapis realitas, ditumpuk-tumpukkan begitu, dilayar-layarkan, dibangun layer-layer. Itu kalau dalam video disebut teknik montase. Nah, itu sebenarnya juga teknik abstraksi. Jadi ini bisa kita lihat pada teknik-teknik kubistik. Jadi kalau realitas ditumpuk-tumpuk, jadi realitas itu seakan flat atau juga bervolume tapi ditumpuk dengan sekian volume-volume yang lain, itu sebenarnya juga representasi atau visualisasi abstrak. Jadi bisa memakai teknik itu. Jadi kita coba lihat-lihat kembali karya-karya Braque atau karya-karya Picasso yang pada seri kubisme itu, nah itu juga adalah visualisasi abstraksi. Jadi boleh dengan cara menumpukan yang terlihat atau realitas ditumpuk-tumpuk, dia akan hilang, dia akan kehilangan keterwakilannya untuk menjadi realitas. Karena realitas dalam pengertian yang kita lihat sehari-hari tidak pernah ada tumpukan-tumpukan gitu.
Jadi seberapapun cepat gerakan, tetap yang terlihat adalah pada saat bergerak itu. Jadi tidak gerakan yang ditindih sekian kali dengan kecepatan tertentu atau dengan pelambatan tertentu yang bisa dicapai dalam teknik editing video. Nah, tetapi pada karya Dwi Matra atau karya seni lukis ya hanya tumpukan beberapa lapis umum saja sudah bisa kita lihat sebagai abstraksi. Saya kira itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Windy. Sehat. Ya, ini saya kembali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman. Kebetulan pertanyaan Mbak Windy adalah pertanyaan terakhir dan saya mohon teman-teman, terima kasih Mbak Windy, kepada teman-teman jangan lupa mengisi absen untuk keperluan e-sertifikat. Saya mencoba menyimpulkan dari diskusi kita hari ini tentang bagaimana Pak Kun mengelaborasi antara pernyataan Sartre, Deleuze, Baudrillard dengan Pak Soekarno, di mana di sini dinyatakan bahwa masa pandemik ini melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa ya Pak ya, sehingga kita menjadi terbiasa dengan dialog-dialog yang sebelumnya mungkin menjadi jarak bagi kita, gitu ya Pak? Ya, mungkin ada tambahan dari Pak. Betul Mas Rizky ya. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak Kun sebelum kita mengakhiri seminar daring kita hari ini. Oke. Jadi secara silogistik atau bagaimana kita membangun silogisme tadi, jadi sebuah kealamiahan dari siklus alam, atau ini kita sebut sebagai gambaran atau pembuktian dari hukum sebab akibat yang sempurna yang selalu beredar di dalam alam semesta. Jadi alam semesta seperti itulah adanya. Nah, kadang ada pandemi, kadang ada bencana dan seterusnya. Dia tersusun secara solid untuk menuju keseimbangan baru. Nah, sementara ada manusia di lain sisi akan selalu berhasrat untuk bebas, bahkan terkadang-kadang ingin melawan dari kausalitas alam ini. Nah, di tengah-tengahnya inilah ada rumusan dari konsep etik, konsep perilaku. Nah, dalam konteks kesenian, disinilah konsep kreativitas. Nah, di masa pandemi dengan infeksi yang luar biasa itu, nah terus kemudian apa yang dilakukan untuk bisa tetap mempertahankan kebebasan manusia itu? Nah, satu jawaban adalah dalam kerangka kita masuki apa yang disebut estetika seni virtual. Dalam wilayah praktek kita akan menemui bagaimana kita berkreasi melalui realitas virtual. Nah, dalam konteks percakapan kita hari ini, yaitu kita berhadapan dengan beragam karya video seni virtual. Fasilitasi sekali lagi 202 komunitas untuk kemudian secara bersama-sama, berbarengan, melakukan transformasi diri dari yang terbiasa kita melakukan peragaan atau pergelaran seni secara tatap muka, jadi kita hadir langsung, penonton hadir langsung menyaksikan, tiba-tiba terhenti, tapi kita memiliki nalar untuk tetap mencipta. Nah, seni virtual inilah alternatif jawaban untuk kemudian kita bisa berkreasi dan masyarakat bisa menontonnya secara lebih luas malah. Jadi banyak sekali karya video virtual yang sudah kita tayangkan secara tunda ataupun perdana melalui kanal YouTube kami, itu ditonton lebih dari ribuan orang. Nah, jadi kalau sebuah pementasan untuk bisa ditonton secara sukarela lebih dari 1.000 orang, saya kira perlu banyak kertas undangan yang kita bagi. Jadi situasi pandemi justru memberi peluang bagaimana karya kita bisa diakses oleh semakin banyak orang, walau itu melalui media layar, baik layar komputer dan seterusnya, tapi itu tetap ada interaksi, tetap juga ada respon yang bisa kita terima untuk kemudian membenahi karya-karya kita. Nah, seni virtual itu tersusun oleh
dari tataran dari tataran artistiknya itu berangkat bisa saja dari teori konsep sinemanya Deleuze, atau dalam konsep estetika. Jadi estetika realitas virtual itu berangkat dari teori simulacrumnya Baudrillard. Jadi saya kira itu. Jadi ini sebuah alternatif. Tentu ada juga yang lain. Jadi yang kita bisa song-song, yang kita bisa elaborasi untuk menjadi tradisi kreatif baru di tengah-tengah kegelisahan seniman untuk bisa tetap kreatif, tetap bisa solid bergerak untuk mewujudkan ide gagasannya. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Wayan Kun. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di-share email Bapak atau gimana Pak? Karena waktu kita tidak memungkinkan untuk menjawab lagi pertanyaan. Ya, boleh. Nanti saya WA. Oh, baik. Baik, kepada Mas Angga Fajar, mohon maaf karena waktu sudah selesai, sudah berakhir. Nanti pertanyaan akan saya sampaikan langsung kepada Pak Kun. Nanti insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Terima kasih. Saya selaku moderator mewakili Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Wayan Kun atas waktunya, atas kesempatannya untuk sama-sama kita berdiskusi mengenai seni rupa untuk tatanan era baru. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kun, saya Ivan Pak, mewakili Bu Dekan. Dia langsung ke acara lain. Terima kasih banyak Pak Kun. Terima kasih. Sudah lengkap sekali kita belajar dari mulai konsep sampai praktiknya. Pak Rizky yang dengan cerdas memandu acara kita. Terima kasih banyak. Teman-teman peserta, kita akan foto dulu. Mohon izin Pak Kun berfoto bersama dulu. Terima kasih. Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan. Baik, mohon dihidupkan kameranya dan kita berikan reaksi jempol untuk materi hari ini. Oh iya. Oh iya, buat teman-teman silahkan kita foto bareng dulu. Ada beberapa layar, mohon agak bersabar. Ada 6 layar ya Pak ya? Iya, betul, ada 6 layar. Jadi mohon dihidupkan kameranya, bersama-sama kita foto bersama. Silahkan Pak. Baik, saya ambil. Layar kedua. Layar ketiga. Kemudian layar keempat. Terima kasih ya, Blikun. Terima kasih. Sehat ya semua. Sehat. Terima kasih Pak Indro, sehat. Ya, sehat, syukur. Pak Rizky, Pak Indro, teman-teman seni rupa, teman-teman peserta semua. Terima kasih banyak. Ya, baik, sudah selesai. Terima kasih, Ki. Dan berpartisipasi. Iya, Pak Indro. Selamat siang, Pak. Bagus, Ki. Mohon maaf kalau ada salah-salah, kurang-kurangnya. Pak Kun, mohon maaf. Saya ganggu malam-malam kemarin. Baik, Ibu Bapak, silakan undur diri. Nanti sertifikat akan kami kirimkan sesuai dengan alamat yang sudah dikirimkan kepada tim panitia kami. Sekali lagi terima kasih. Kami